Oke, berikutnya kita masuk ke modul 16 ya, terkait dengan bentuk representasi. Oke, ada satu yang disebut dengan bentuk hipotesa. Ya, tadi kita sudah jelaskan hipotesis apa definisinya. Nah, ini contoh ketika kita mau membuat bentuk hipotesa. Seperti semakin tinggi ya, jadi ada arah di sini ya, yaitu tinggi. Semakin tinggi kedudukan seorang, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat kepadanya. Nah, ini salah satu bentuk hipotesa. Atau kamu bisa menggunakan semakin besar. Kalau tadi arahnya lebih kepada vertikal, ini horizontal ya. Semakin besar tingkat pendapatan keluarga, semakin besar pula tingkat pengeluarannya. Ini nih hipotesa yang sifatnya positif ya. Ketika satu positif, maka yang lain juga positif. Jadi ada korelasi di dalamnya. Atau kamu juga bisa mengatakan semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengerjaan proposal, maka tingkat kesuksesan penyelenggaraannya akan menjadi lebih baik. Nah, ya. Ini bisa menggunakan kata semakin dengan arah, dengan secara horizontal ataupun secara vertikal. Atau kamu bisa langsung to the point ya, mengatakan adanya hubungan yang positif antara tingkat keyakinan seseorang dengan privasinya. Nah, ini juga bagian cara kita membuat hipotesa. Atau kamu bisa bikin bentuk asumsi ya. Contoh misalnya banyak makan ya membuat seseorang menjadi gemuk ya. Terus kemudian kamu lanjutkan tuh statementnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai asumsi pun ya, di mana ya asumsi tadi ya adalah bagian dari kebenaran ya. Sebab banyak makan sama dengan menambah asupan ke dalam tubuh yang bila tidak dikontrol atau diperhatikan dapat membuat seseorang menjadi obesitas. Nah, jadi dari asumsi ini kemudian kita taking ground gitu. Kita mau ngomongin apa sih nih? Ya, kegemukan dari sisi apa? Nah, ternyata di sini kita langsung fokuskan dari sisi makan. Karena kalau hanya ngomongin gemuk itu bisa macam-macam gitu. Bisa ngomongin misalnya terkait pasangan, bisa ngomongin terkait misalnya dari sisi yang sifatnya intrinsik ya, ya misalnya gemuk gemuk ininya gitu, uangnya misalnya, atau gemuk misalnya perbuatannya dan seterusnya. Nah, di sini langsung kita jelaskan ya bahwa harus ada pengontrolan, harus ada hal yang diperhatikan supaya tidak wujud obesitas. Jadi gemuk yang dimaksud di sini adalah obesitas, dan obesitas punya kriteria. Jadi bukan hanya sekedar gemuk saja gitu. Karena kalau orang gemuk ternyata dia memang tinggi ya, atau dia gemuk karena memang mengikuti acara misalnya strongman dan seterusnya, nah itu tentu menjadi pertimbangan. Atau di sini kita bisa ceritakan juga, misalnya semakin langka suatu barang, maka akan semakin mahal barang tersebut. Jadi kita bikin ya asumsi di sana. Hal ini dapat dikatakan sebagai asumsi pun dengan dikatakan ya sebagai bagian dari kebenaran. Ini penggunaan katanya ya. Terus kemudian kelangkaan menggambarkan adanya pemenuhan ya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalamnya. Di tengah kebutuhan akan suatu barang tetap, namun barang tersebut justru tidak ada atau langka, maka harga barang tersebut akan melonjak karena semua orang mencari gitu. Jadi ada hukum permintaan di dalamnya. Ya, ketika demand sangat tinggi, sementara kondisi barang ya, jumlah barang itu terbatas, ya orang kan perlu barang tersebut, maka dia rela mengeluarkan harga yang lebih tinggi. Jadi ini hukum permintaan ya. Permintaan yang tinggi untuk suatu barang yang statusnya langka. Nah, di sini salah satu asumsi. Nah, dari asumsi ini kita kemudian coba buktikan apakah memang benar gitu. Apakah tidak ada paradoks? Apakah ini menjadi hukum umum dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa bikin bentuk pernyataan. Ini hampir mirip dengan hipotesa tadi ya. Contoh misalnya jika interaksi antara dua atau lebih orang intensif, maka tingkat kesukaan di antara mereka juga meningkat. Atau misalnya kita katakan apabila fasilitas belajar mengajar lengkap, maka kompetensi siswa juga akan meningkat. Ya, jadi ini dalam model pernyataan ini cenderung lebih kausalistik ya, sebab akibat. Ya, jadi kita lebih dalam ya menyatakan gitu, atau keyakinan kita apa. Ya, contoh misalnya dengan penerapan blended learning dalam proses pembelajaran, maka tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen akan naik. Ya, jadi sebenarnya ada juga tentang variabel di dalamnya ya. Cuma hubungannya di sini bukan hanya sekedar korelasi keterkaitan ya, tapi juga sebab akibat. Jadi ada sequence di sana. Beda dengan dalam hipotesa, walaupun tidak menutup kemungkinan juga hipotesa menjadi model pernyataan. Namun biasanya hipotesa itu cenderung lebih kepada rumusan ya. Jadi misalnya satu mempengaruhi yang lainnya. Sementara dalam model pernyataan kita lebih melihat kepada kausalistik atau sebab akibat. Ataupun kita bisa bikin dalam bentuk model visual ya.
Nah, di mana di sini kita tentukan variabel-variabelnya, terus kemudian hubungan antara satu dengan yang lain, ya. Ini contoh misalnya tentang performa akademik para guru, ya. Jadi apa ini yang terikat, yang dependen, ya, kontraknya, ya, hibah swasta, hibah pemerintah dan seterusnya. Eksogennya apa, ya, dan seterusnya. Oke, atau bisa juga dalam bentuk framework, ya. Bedanya dengan model, kalau model di situ garis lurus itu langsung menyatakan suatu hubungan, ya, keikatan atau relevansi. Sementara dalam teoritikal itu bisa hierarki. Ya, jadi lebih kepada konsis, ya. Dia merupakan bagian dari dirinya. Ya, sementara dalam model itu melihat lebih kepada arah pathnya. Ya, jadi framework itu